Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Tetap semangat, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan ya. Baik, bertemu lagi dengan saya Pak Khoirul Arifin yang akan menemani pembelajaran IPS kalian dengan materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Baik, pembelajaran sebelum kita mulai, mari berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga dengan kita awali dengan berdoa, pembelajaran kita dapat kita lalui dengan maksimal, lancar, tanpa gangguan. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, bab kedua IPS semester Gasal. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Kita sering mendengar konflik ya. Mungkin kalian ketahui ada beberapa berita yang memberikan pengetahuan atau memberikan informasi tentang konflik ya. Karena konflik ini tidak jauh dari kita. Setiap hari pasti kita temui satu atau dua kejadian yang berkaitan dengan konflik. Apa itu konflik? Ada yang tahu? Konflik adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Ya, jadi konflik ini merupakan bagian dari proses sosial yang wajar dan tidak harus dihindari. Karena konflik terjadi bisa berfungsi sebagai faktor positif atau pendukung bagi tumbuh kembangnya modal kedamaian sosial. Konflik nyatanya juga bersifat konstruktif atau membangun terhadap keutuhan kelompok dan integrasi sosial masyarakat dalam skala yang lebih luas. Konflik yang terjadi di Indonesia ada juga yang dapat diselesaikan dengan baik hingga berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan masyarakat. Akan tetapi ada beberapa konflik justru berdampak negatif sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan, menciptakan ketidakstabilan, ketidakharmonisan, dan ketidakamanan, bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Di konflik ini ada di sekitar kita. Faktor penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan antara individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antar mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan, sehingga hal ini lantas menjadi faktor penyebab konflik yang signifikan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang bentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengakibatkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Jadi itu adalah 4 faktor penyebab terjadinya konflik sosial dalam kehidupan sosial. Kemudian ada bentuk-bentuk konflik. Yang pertama berdasarkan cangkupannya. Ada konflik vertikal dan horizontal. Berdasarkan subjeknya, ada intrapersonal, interpersonal, individu dan kelompok, dan antar kelompok. Yang ketiga adalah berdasarkan cakupan wilayahnya. Konflik lokal, konflik nasional, dan konflik internasional.
Penjelasan dari konflik berdasarkan cangkupannya, yaitu ada konflik horizontal dan vertikal. Konflik horizontal sendiri merupakan konflik yang terjadi antar individu dan antar kelompok yang memiliki kedudukan yang sama atau sederajat atau sejajar. Sementara kalau konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan yang berbeda. Misalnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam sebuah kantor. Yang kemudian adalah konflik berdasarkan subjeknya. Ada intrapersonal, konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri, intra. Kemudian interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Kemudian ada konflik individu dan kelompok, merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Kemudian ada yang terakhir adalah konflik antar kelompok, terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain. Ciri dari konflik ini adalah melibatkan massa atau orang yang banyak. Kemudian berdasarkan cangkupannya, ada konflik lokal, merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Lokal contohnya di lingkungan kalian atau bisa terjadi di dalam kelas kita. Kemudian konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Contohnya dengan Jawa dengan Kalimantan, contoh saja ya. Yang terjadi di dalam satu negara. Kemudian konflik internasional melibatkan dua negara atau lebih, contohnya Indonesia dengan Malaysia. Kemudian ada beberapa cara untuk mengendalikan konflik. Yang pertama adalah konsiliasi, adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga yang memungkinkan diskusi dan keputusan yang adil di antara pihak yang bertikai. Contoh cara mengendalikan konflik dengan konsiliasi ialah melalui pengadilan. Yang kedua adalah mediasi, adalah pengendalian konflik yang dapat dilakukan dengan upaya mempertemukan pihak-pihak berkonflik sehingga ia sepakat untuk menyudahinya. Mediasi biasanya dilakukan dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga atau mediator inilah fungsinya untuk memberikan pandangan atau nasihat tentang cara yang baik untuk dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik. Meskipun diakui atau tidak, tawaran berupa nasihat tersebut tidak bersifat mengikat. Contohnya, pengendalian konflik dengan mediasi ialah melalui Dewan PBB. Kemudian arbitrasi dapat dilakukan dalam cara mengendalikan konflik apabila pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka. Contoh arbitrasi dalam menyelesaikan konflik adalah penyelesaian konflik di Vietnam oleh tentara Amerika pada masa tahun 70-an. Oke. Ada persamaan antara arbitrasi dan mediasi, yaitu sama-sama mendatangkan atau memilih pihak ketiga sebagai mediator. Terus perbedaannya apa? Perbedaannya, jika dalam mediasi pihak ketiga hanya mempertemukan pihak yang terlibat konflik, hanya mempertemukan saja. Sedangkan dalam arbitrasi, pihak ketiga sebagai perantara yang mempertemukan kehendak kompromistik pihak yang terlibat konflik. Ya, jadi tidak mempertemukan kedua pihak saja dalam arbitrasi, tapi juga menyelesaikan dengan dengan kebijakan-kebijakan dari kedua belah pihak juga, sehingga nantinya konflik itu bisa diselesaikan. Kemudian yang keempat, coercion atau dengan paksaan. Penyelesaiannya dengan cara memaksa dan menekankan pihak lain agar menyerah.
Coercion ini merupakan suatu cara di mana salah satu pihak berada dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan. Memang cara coercion atau paksaan ini memang kurang efektif ya, karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa. Yang kelima yaitu compromise atau kompromi, suatu cara di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah dampak terjadinya konflik. Ada beberapa dampak memang ya, terutama memang kebanyakan dari dampak negatif yang terjadi dengan adanya konflik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada dampak positifnya. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok. Ini adalah dampak positifnya. Menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa. Negatif. Menimbulkan perubahan kepribadian pada individu. Ini bisa perubahan yang baik, bisa positif, atau perubahan yang malah bersifat merugikan atau negatif. Munculnya dominasi kelompok pemenang. Menimbulkan keretakan hubungan antar individu atau kelompok dan menghidupkan norma lama dan menciptakan norma yang baru. Itu adalah penjelasan tentang konflik yang ada dalam kehidupan sosial, mulai dari penyebabnya, kemudian macam-macam konfliknya atau bentuk-bentuk konflik, serta cara mengendalikan konflik, serta yang terakhir adalah dampak terjadinya konflik. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang integrasi dalam kehidupan sosial. Apakah integrasi itu? Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, kalau tadi kita membahas konflik karena adanya perbedaan, kalau ini adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda itu tadi. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses terbentuknya integrasi sosial dalam masyarakat? Integrasi sosial dalam masyarakat plural tercipta jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Beragamnya kedudukan sosial, budaya, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma merupakan kekuatan atau unsur terbentuknya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Syarat terbentuknya integrasi sosial ada 3. Yang pertama adalah anggota-anggota masyarakat merasa berhasil atau saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Kemudian yang kedua adalah masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan. Yang ketiga adalah norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten. Faktor cepat lambatnya integrasi sosial yang pertama adalah homogenitas kelompok. Dapat kita katakan bahwa semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Semakin kecil, tingkat kemajemukan anggota relatif rendah sehingga integrasi sosial lebih mudah tercapai. Hal itu dapat disebabkan karena dalam kelompok kecil hubungan sosial antar anggotanya terjadi secara intensif sehingga komunikasi dan tukar-menukar budaya akan semakin cepat.
Yang ketiga adalah mobilitas geografis. Jika dalam suatu kelompok anggotanya itu semakin sering keluar masuk, ada anggota baru, anggota lama keluar, kemudian kedatangan anggota baru, maka proses integrasi sosialnya akan lama. Tapi kalau ada anggota masyarakat itu jarang melakukan mobilitas sosial atau mobilitas sosialnya rendah seperti daerah atau suku terisolasi, integrasi sosialnya dapat cepat terjadi dengan cepat. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi berlangsung, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Sebaliknya, semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antar anggota masyarakat, semakin lambat dan sulit pula integrasi sosialnya terwujud. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial ada 3. Yang pertama adalah integrasi normatif. Dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian integrasi fungsional. Terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang ketiga adalah integrasi koersif. Terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau cara-cara kekerasan. Proses integrasi sosial Integrasi sosial dapat terjadi melalui proses-proses akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Pengertiannya, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Tapi proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Jadi penggabungan dua kebudayaan yang lama dan yang baru bergabung menjadi satu, tapi tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Kalau asimilasi adalah merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Hampir sama dengan akulturasi, tapi ini pencampuran bukan pencampurannya, tapi peleburan. Ada budaya lama, kemudian ada budaya asing yang datang atau budaya baru, sehingga menjadi satu dengan budaya lama, tapi budaya lama ciri-cirinya sudah hilang, diganti dengan kebudayaan yang baru. Kalau akulturasi kan masih ada kalau kebudayaan yang lama. Itu perbedaan dengan akulturasi dan asimilasi. Akomodasi merupakan suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Adanya akomodasi membuat berbagai kelompok sosial dapat menyesuaikan diri dengan kelompok sosial lain, sehingga diharapkan terbentuk integrasi sosial. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang konflik dan integrasi sosial dalam kehidupan sosial. Bila ada pertanyaan, silakan komentar di bawah atau di Google Classroom-nya juga boleh, atau WA ke saya langsung juga boleh. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat, ya, bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Karena IPS itu adalah ilmu kehidupan, semuanya ada dalam kehidupan kita. Setiap hari pasti kita jumpai tentang IPS, khususnya materi konflik dan integrasi sosial. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.